Rabi' bin Husaim rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang, karena Allah telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man da'ani fir rakhai ajabtu fis syiddah. Siapa yang berdoa kepadaku di saat dia sedang lapang, lagi sehat, lagi bagus pekerjaannya, maka aku akan jawab dan mudahkan urusannya di saat dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang mohon kepadaku, tinggal angkat tangan, mulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat. Tidak ada sekretaris, tidak ada perantara, langsung mohon kepada Sang Pencipta Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ucapkan, maksimalkan doa itu. Maka kata Allah SWT, siapa yang mohon aku akan berikan. Wa man tawadha li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku akan tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Siapa yang meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan selalu mengasihinya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan maafkan kesalahannya. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, Iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa, dan mereka justru membinasakanku dengan istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar, karena mereka mengira diri mereka telah berbuat kebaikan. Artinya, iblis sangat tahu, kalau orang buat dosa dan dia jerumuskan, sebesar apapun dosa yang dia berhasil jerumuskan seorang anak Adam, akan dimaafkan dengan istighfarnya. Sejumlah apapun dosa kita akan dimaafkan oleh Allah SWT. Memenuhi langit pun iya. Maka semua upaya iblis akan sia-sia hanya dengan istighfar kita dan taubat kepada Allah. Kata ada rahimahullah berkata, Al-Quran menunjuki kalian tentang penyakit dan obat penyembuh kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang aneh, ada orang binasa, padahal keselamatan ada bersamanya. Ditanya kepada beliau, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa beratnya kalimat ini? Semua permasalahan induknya ada di dosa. Maka dengan istighfar selesai masalahnya. Beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istighfar, sementara dia Allah berkehendak mengazabnya. Kapan lisan kita mengucapkan astagfirullah saja, Allah mudahkan kita mengucapkan, berarti Allah tidak mungkin mau mengazab kita. Allah justru ingin kebaikan buat kita. Kenapa banyak orang punya kesempatan habis sholat, istighfar 3 kali, buru-buru berdiri lalu kemudian pergi? Kenapa enggak istighfar? Kenapa enggak baca ini pada saat lagi santai, lagi jalan? Jangan diam, ucapkan apa saja. Lagi bekerja, lagi beraktivitas. Dengarkan bagaimana nasihat daripada Luqman al-Hakim. Dia berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu khusus untuk menerima haturan hamba-hambanya. Maka pada saat itu tidak akan ditolak apapun yang hamba minta. Maka pada saat itu perbanyak istighfar. Di sini bukan Luqman Hakim mengatakan minta rezeki, minta ini, minta itu, tidak. Diajar anaknya, waktu mustajab mohon ampun. Kenapa? Karena kalau ada dosa dimaafkan, berarti kita aman dari siksa. Dan juga dengan istighfar rezeki sudah datang. Nabi Adam alaihissalam pada saat diusir atau dikeluarkan oleh Allah SWT dari surga, Nabi Adam tidak bilang, ya Allah kembalikan saya ke dalam surga. Rabbana zalamna anfusana, mohon ampun kepada Allah. Dengan itu Allah maafkan, ujungnya masuk surga. Dan semua anak cucu yang beriman kepada Allah juga akan masuk ke dalam surga. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba itu sebuah istana di surga bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku-buku amalnya. Abu Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar. Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak pernah tahu kapan ampunan itu akan turun. Sebagai penutup perkataan Ibnu Taimiyah juga rahimahullah, beliau mengatakan, pikiranku terkadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali. Terus diucapkan sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit pun terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid ataupun sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan.